Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis fundamental emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode saham Sido. Analisis ini mencakup profil perusahaan, laporan keuangan, rasio keuangan, prospek bisnis, hingga rekomendasi investasi yang disusun berdasarkan laporan tahunan 2025 dan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 dengan data per Februari-Maret 2026. Presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian utama. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, bidang usaha dan sektor industri. Ketiga, analisis laporan keuangan. Keempat, analisis rasio keuangan. Kelima, prospek bisnis ke depan. Dan terakhir, kesimpulan serta rekomendasi investasi. Sido tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2013 dan bergerak di sektor health technology, khususnya farmasi herbal. Berkantor pusat di Semarang, perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun sebagai produsen jamu dan herbal. Yang menarik, struktur modal Sido bebas dari utang berbunga dan sahamnya masuk ke indeks LQ45, IDX ESG Leaders, serta Sri Kehati. Hal ini menunjukkan kualitas fundamental dan tata kelola yang baik. Skala perusahaannya cukup besar dengan lebih dari 300 produk aktif di 3 segmen usaha. Didukung 120 subdistributor di seluruh Indonesia, 188.000 lebih pengecer, dan 2,5 juta titik penjualan baik offline maupun online dengan sekitar 3.500 karyawan. Sido memiliki 3 segmen usaha utama. Pertama, jamu herbal dan suplemen dengan pendapatan Rp2,49 triliun atau 61% dari total penjualan 2025, mencakup produk seperti tolak angin dan kuku bima. Kedua, segmen makanan dan minuman dengan Rp1,46 triliun atau 36% dari total penjualan termasuk kopi jahe dan alang sari kul. Ketiga, segmen farmasi dengan Rp128,3 miliar atau setara 3% dari total penjualan. Yang perlu digarisbawahi, penjualan ekspor tumbuh 31% year on year pada 2025 memperluas pasar ke Filipina, Nigeria, dan kawasan lain, sementara permintaan domestik tetap stabil. Melihat tren 3 tahun terakhir, pendapatan Sido tumbuh dari Rp3,56 triliun pada 2023 menjadi Rp4,08 triliun pada 2025, atau naik 4,1% year on year, melanjutkan pemulihan sejak 2024 setelah sempat tertekan akibat penurunan daya beli pada 2022 sampai 2023. Laba bersih juga naik 4,97% menjadi Rp1,23 triliun, didorong oleh efisiensi biaya bahan baku dan pertumbuhan segmen F&B sebesar 11,7% year on year. Laba kotor 2025 mencapai Rp2,36 triliun dengan margin bruto 58%, tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Dari sisi neraca, total aset Sido turun 6,5% menjadi Rp3,68 triliun, terutama karena penurunan kas untuk pembayaran dividen dan buyback saham. Total liabilitas justru naik 24% menjadi sekitar Rp561 miliar, didorong oleh utang usaha dan utang pajak. Perlu dicatat, ini bukan utang berbunga atau utang bank. Ekuitas turun 10,5% menjadi Rp3,12 triliun akibat distribusi dividen Rp1,28 triliun dan buyback saham Rp300 miliar sepanjang 2025. Di sisi lain, piutang usaha naik 18,6% dan persediaan naik 8% sejalan dengan pertumbuhan penjualan dan ekspor. Yang terpenting, perusahaan tetap mempertahankan posisi bebas utang berbunga. Rasio profitabilitas Sido di tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Margin laba kotor mencapai 58%, naik dari 55,6% pada 2023.
Margin laba usaha berada di 30% dengan laba usaha 1,54 triliun rupiah atau tumbuh 5% year on year. Margin laba bersih sebesar 30,1%, naik dari 26,4% pada 2023. Return on equity mencapai 39% dan return on asset atau ROA mencapai 33%. Secara keseluruhan, margin dan tingkat pengembalian SIDO jauh di atas rata-rata industri konsumsi kesehatan Indonesia, mencerminkan kekuatan brand tolak angin, efisiensi struktur biaya, dan model bisnis yang asset-like. Dari sisi valuasi, PER SIDO berada di sekitar 9,1 kali dengan harga saham sekitar Rp376 dan IPS sebesar Rp41,36 per data awal Juli 2026. PBV berada di 3,4 kali mencerminkan premi wajar atas ROE yang tinggi. Dividend yield tercatat sekitar 6,9% dengan dividen payout ratio di atas 90%. Bahkan pada tahun 2024 hampir mendekati 100%. Rasio utang berbunga tetap 0%, menegaskan perusahaan tidak memiliki utang bank maupun obligasi. IPS dasar 2025 sebesar Rp41,36, naik dari sebelumnya Rp39,03 pada tahun 2024. Ke depan, SIDO memiliki beberapa peluang pertumbuhan. Pertama, ekspansi pasar ekspor dengan penjualan ekspor yang melonjak 31% pada 2025 dan potensi pengembangan lebih lanjut di Filipina, Nigeria, serta pasar ASEAN dan Timur Tengah. Kedua, inovasi produk F&B dan RTD seperti Alang Sari Cool, Vitamin C and D, dan SMAG. Ketiga, efisiensi rantai pasok didukung harga bahan baku seperti taurin, aspartam, asam sitrat, dan fruktosa yang melandai. Keempat, permintaan domestik yang resilient karena produk kesehatan herbal tetap menjadi kebutuhan sehari-hari. 5. Disiplin kapital dan kebijakan dividen tinggi yang menjaga daya tarik saham sebagai instrumen income. Terakhir, digitalisasi distribusi yang melengkapi jaringan 2,5 juta titik penjualan offline yang sudah mapan. Secara ringkas, kinerja keuangan SIDO solid dengan pendapatan dan laba bersih yang tumbuh konsisten sejak 2024, margin bersih 30,1% pada 2025. Struktur permodalannya sangat sehat, bebas utang berbunga dengan ROE 39% dan ROA 33%. Kebijakan dividen agresif dengan payout historis di atas 90% membuat SIDO menarik bagi investor berorientasi pendapatan. Diversifikasi ke segmen F&B dan ekspor turut mengurangi ketergantungan pada satu lini produk atau pasar domestik saja. Dari sisi valuasi, PER saat ini di kisaran 9 kali berada pada level moderat dibandingkan rata-rata historisnya yang pernah mencapai di atas 15 kali. Berdasarkan analisis ini, rekomendasi saya adalah buy atau accumulate untuk profil investor jangka menengah hingga panjang yang mencari kombinasi pertumbuhan stabil dan dividen tinggi. Namun, perlu dicermati beberapa resiko seperti sensitivitas terhadap daya beli domestik, fluktuasi harga bahan baku impor, dan persaingan di kategori jamu serta suplemen. Analisis ini disusun berdasarkan laporan tahunan 2025 dan laporan keuangan konsolidasian SIDO, dilengkapi data dari bisnis.com, IDX Channel, Databox Katadata, Investing.com, Yahoo Finance, dan Kontan atau iPod News. Perlu saya sampaikan bahwa presentasi ini disusun untuk tujuan pembelajaran atau akademik berdasarkan data publik yang tersedia pada tahun 2026 dan bukan merupakan rekomendasi jual beli resmi dari lembaga keuangan berizin. Terima kasih.